Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di catatan akhir pekan masih terkait dengan kegiatan Fahrudin Award 2020. Dan pemirsa, untuk Anda yang kemudian tertinggal kemarinnya terkait dengan informasi Fahrudin Award 2020 masih bisa mengikutinya nanti di tahun-tahun selanjutnya, karena insya Allah tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Dadang, kegiatan ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, melainkan diharapkan ini menjadi satu kegiatan pionir yang melahirkan kegiatan-kegiatan yang lainnya dengan tujuan tetap untuk memberikan motivasi kepada masyarakat. Bukan untuk ria begitu ya Prof ya, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebenarnya lebih kepada untuk memotivasi begitu. Bukan hanya kemudian ternyata kader-kader yang terlihat aktif, tapi kemudian juga tokoh-tokoh lokal atau masyarakat-masyarakat lainnya begitu, seluruh lapisan masyarakat sangat concern untuk memberikan kiprahnya terhadap Muhammadiyah atau kebermanfaatan terhadap negeri ini. Begitu ya Prof ya? Ya, betul. Oke, nah Prof. Dadang, ini Fahrudin Award 2020 adalah lomba penulisan begitu ya, terkait dengan kegiatan tokoh lokal di daerahnya. Nah, kenapa kemudian Muhammadiyah sangat concern? Saya lihat akhir-akhir ini juga terkait dengan publikasi, jurnalistik gitu, kegiatan-kegiatan yang kemudian membuat kita harus menulis kegiatan untuk memberikan fakta ini. Apa motivasi dari Muhammadiyah sendiri terhadap kegiatan-kegiatan semacam itu? Jadi Muhammadiyah itu sangat concern dengan daya baca ya. Pertama, bahwa membaca itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan ini, sehingga Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca ya. Dan Allah sendiri menjadikan manusia itu wa'allama Adama untuk belajar ya. Oleh karena itu kita sangat penting ini memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus membaca apa saja, termasuk membaca realitas dan dituliskan. Keberanian menulis itu sangat jarang ya. Oleh karena itu kita mencoba untuk merangsang masyarakat luas, baik berarti kalangan muda maupun kalangan tua, untuk menulis. Nah, bukan hanya ini, kita juga ada pelatihan jurnalistik, ada pelatihan teknik montase TV, ada juga kemarin itu tentang uji kompetensi wartawan. MPI bekerja sama dengan UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi kita terus untuk ini, jangan tujuan itu seperti itu, dan jangka luasnya adalah kita ingin menjadikan menulis itu tradisi, dan menulis itu tidak takut. Karena sekarang itu kelihatannya menulis itu bisa dikriminalisasi. Dan orang kan maka ada kekhawatiran di sana, Prof. Dan dalam kondisi sekarang ini, di zaman virtual, di zaman online, di zaman internet ini, orang cenderung menulis pendek-pendek, umpamanya short message. Saya kira ini perlu dikembalikan lagi ke asalnya, mau menulis dengan dua, pertama rujukan teori, yang kedua bukti-bukti empirik. Saya kira ini perlu di tulisan-tulisan, baik di buku maupun di bentuk laporan-laporan, termasuk di tulisan-tulisan untuk populer dan sebagainya. Karena kita kalau hanya mengenakan teoritis tidak baik, karena itu tidak mempunyai landasan faktual. Dia berbicara fakta, ya kita kan hanya laporan yang tidak mempunyai makna nanti. Oleh karena itu kedua ini kita himpun. Itu yang menjadi sasaran utama. Tapi sasaran jangka pendek dan lingkup, yaitu kita ingin mengenalkan terkumpulnya informasi-informasi yang berserakan di tiap daerah tentang potensi-potensi yang sampai hari ini Muhammadiyah belum punya database mengenai potensi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Dan walaupun kita disebut organisasi modern, database-nya belum komplit. Inilah yang mungkin sekarang saya galakan di akhir pemerintahan ini ya, kalau mau pemerintahan di akhir periode ini ya Prof ya, untuk merealisasikan database atau big data Muhammadiyah, yang saya kira ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kita, bagi turunan kita nanti, penerus kita ke depan, tentang big data ini. Karena nanti bicara ke depan di era 5.0 nanti bukan hanya soal
itu big data menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk pengembangan, untuk perencanaan, sampaikan untuk kapitalisasi dari organisasi Muhammadiyah ini. Oke, itu adalah satu harapan besar begitu ya di masa yang akan datang, agar kita tidak menjadi kesulitan begitu ya mencari fakta-fakta. Jangan sampai kemudian kita hanya pandai berbicara tanpa memberikan faktanya begitu ya Prof ya. Dan dengan mengumpulkan yang tersebar di seluruh daerah itu, karena sejatinya memang pemirsa banyak sekali para kader Muhammadiyah begitu ya, para simpatisan yang mana mereka berjuang juga untuk sama-sama memajukan Indonesia, tapi dalam senyap begitu, sunyi begitu ya Prof ya. Namun dengan hadirnya Fahrudin Award ini kemudian mereka menjadi bisa menuliskan. Tapi tadi menarik sekali Prof, bicara tentang kita sekarang menulis itu terbiasa menulis yang pendek. Itu kan artinya kita memaksakan diri kita seharusnya menulis itu dimulai dari teori, melampirkan fakta dan lain sebagainya. Artinya Muhammadiyah ini sangat concern agar tulisan-tulisan yang juga dihasilkan oleh para kadernya atau para simpatisan begitu ya, bukan hanya sekedar tulisan emosi yang kemudian bisa menjadi hoax gitu ya Prof ya. Ya, betul Nek. Jadi tradisi Muhammadiyah kan tradisi intelektual. Tradisi Muhammadiyah tradisi literasi. Ini perlu dijaga terus. Jangan sampai dengan adanya media sosial, orang-orang Muhammadiyah terlarut dalam itu menulis sesuatu yang tadi seperti yang dikatakan oleh Neng Ismaili, Irma, bahwa hanya omong kosong, bullshit umpamanya. Walaupun kita zaman bullshit, ada James Ball mengatakan kita ini zaman bullshit, kita ini zaman post-truth, tapi kita tidak mau seperti itu. Muhammadiyah harus tetap dalam koridor yang dibenarkan oleh agama maupun dunia ilmiah. Kita ini adalah mempunyai tradisi intelektual dan kita juga mempunyai tradisi melek literasi yang sangat bagus sejak awal Muhammadiyah. Dan buktinya itu suara Muhammadiyah sampai hari ini terus berkembang dan tidak pernah hilang sampai hari ini. Itu seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Prof Dadah sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk kawasannya di akhir pekan ini tentunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti ya Prof ya, dalam keadaan sehat walafiat. Sukses terus Prof Dadang, terima kasih. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sudah menyaksikan program Catatan Akhir Pekan. Semoga ini bisa memberikan hikmah untuk kita semua pastinya, dan juga memotivasi kita. Mulailah menulis untuk menjadi satu bekal di masa yang akan datang, karena tentunya ini akan menjadi satu data luar biasa yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Mulailah menulis hari ini, tapi jangan lupa, jangan hanya ikuti emosi Anda, tapi ikutilah fakta sebenarnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.